Saudara Ruslan Buton tersangka kasus ujaran kebencian terancam hukuman penjara 6 tahun. Setelah rekaman suaranya mendesak Presiden Joko Widodo mundur beredar di media sosial. Kuasa hukum Ruslan Buton menilai penyidik kepolisian terburu-buru menahan tersangka. Ruslan Buton resmi ditahan Mabes Polri hingga 20 hari ke depan. Ruslan terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun setelah dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tonin Tahta Singarimbun, kuasa hukum Ruslan Buton, langsung mengajukan penangguhan penahanan dan mendesak penyidik segera menghadirkan ahli dalam penyidikan. Penyidik terlalu terburu-buru melakukan penahanan, sementara mengenai material yang disangkakan tersebut belum tentu pidana, kata Tonin yang dikutip dari detik.com. Ruslan ditangkap tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Tenggara Kamis 28 Mei lalu setelah rekaman suara desakan pengunduran Presiden Joko Widodo beredar di media sosial. Kombes Ahmad Ramadan, Kabak Penum Divisi Humas Polri menyebut tersangka Ruslan Buton mengakui seluruh rekaman suara yang beredar adalah miliknya. Dari hasil pemeriksaan tersangka mengakui benar bahwa suara rekaman yang beredar di media sosial adalah milik tersangka yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020 dengan menggunakan handphone milik tersangka yang didistribusikan ke dalam grup WA Serdadu Ekstrim Matra. Ruslan Buton adalah mantan perwira menengah TNI Angkatan Darat berpangkat kapten yang dipecat terkait kasus pembunuhan di tahun 2017. Ia divonis hukuman penjara 1 tahun 10 bulan, lalu bebas dan disebut-sebut mendirikan kelompok Serdadu Trimatra Nusantara. Tim Liputan, Kompas TV. Ada pertanyaan saudara yang mengganjal, benarkah Ruslan Buton ditangkap polisi hanya karena rekaman suara desakan mundur kepada Presiden Joko Widodo yang dinilai sebagai kritikan penanganan krisis yang dihadapi bangsa Indonesia? Atau ada hal lainnya? Kita ulas bersama kuasa hukum, penasihat hukum maksud saya, Ruslan Buton, Tonin Tahta Singarimbun. Dan juga ada Profesor Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Selamat malam, Bung Tonin dan Prof. Kiki. Iya, saya ke Bung Tonin dulu. Bung Tonin, posisi terakhir Pak Ruslan Buton saat ini berada di tahanan Mabes Polri, betul ya? Terima kasih Kompas yang telah memberikan kesempatan pada malam. Silakan, Bung Tonin. Ya, halo. Ya, silakan. Ya, bahwa perlu kami jelaskan mengenai status daripada saudara Ruslan Buton per hari Jumat tanggal 29 ditahan selama 20 hari sampai dengan 17 Juni 2020. Sementara pada saat penahanan tersebut dasarnya Ruslan menyatakan dia tidak melakukan sebagaimana pasal 14 ayat 1, 2 maupun pasal 15 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 1 tahun 46 maupun Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 maupun 207 KUHP. Nah, jadi dia makanya hati nurani menyatakan kenapa saya mesti ditahan, maka dia tolak begitu. Ya, artinya dia tidak mengakui telah melakukan ditahan. pelanggaran pasal tersebut. Itu pasal ujaran kebencian ya? Itu ujaran kebencian versi penyidik. Kalau versi masyarakat tidak, itu wajar-wajar saja. Oke, wajar-wajar saja. dengan perkataan kalaulah nanti Silakan Bung Tonin. Dia katakan begini, nanti akan harimau, singa, serigala akan katanya. Jadi itu kan bahasa sastra sebetulnya. Di mana perbuatan pidananya. Jadi seharusnya kami minta kepada penyidik sejak awal panggil dulu ahli bahasa, ahli pidana maupun ahli mengenai ketatanegaraan. Apakah ini masuk ranah hukum pidana atau bukan? Karena semua kalau dipidanakan
itu melanggar konstitusi juga karena Undang-Undang Dasar menyatakan setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat. Ruslan jelas menyatakan itu pendapatnya, maka dia tidak menolak segala sesuatu apa yang sudah diucapnya, tidak ditarik kembali. Jadi itu pendapat dia. Jadi kenapa dibawa ke ranah pidana? Jadi sekali lagi makanya dia menolak untuk mendatangani penahanan. Nah, kenapa saya mesti ditahan? Orang saya mengucap itu katanya kan begitu. Nah, jadi makanya kalau kami uraikan, tapi mungkin ya. Ya, nanti saya akan berikan kesempatan. Saya ingin kita sama-sama mendengarkan dulu apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Ruslan Buton ya pada saat ia merekam suaranya di grup ya mantan Serdadu atau ex-Serdadu Trimatra. Nanti saya akan tanyakan apa itu ex-Serdadu Trimatra. Saya ingin putarkan dulu supaya kita mendengar apa yang kemudian disampaikan. Ada beberapa poin tapi saya memilih untuk kemudian menayangkan hal ini. Nanti saya akan tanyakan ke Bung Tonin. Berikut ini. Bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakan para pengkhianat bangsa. Saya ingin konfirmasi dulu, ini betul suaranya Pak Ruslan Buton? Jadi mohon maaf, saya tahu Kompas sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi saya tidak dengar apa yang diputarkan tadi. Ya. Tapi saya yakin itu suaranya sesuai dengan pernyataannya. Hanya saja suara itu benar-benar yang direkam sama dia atau yang sudah beredar di pasar. Karena yang direkam sama dia itu berbeda dengan yang beredar di pasar. Kalau gitu begini, saya sebutkan saja poin-poinnya Bung Tonin. Jadi sebutkan kalau saudara tidak mundur, maksudnya Pak Jokowi Presiden, maka akan terjadi revolusi besar yang terkait revolusi di mana elemen bangsa dari seluruh suku, agama, ras akan bergabung yang akan membentuk sebuah tsunami besar yang meluluh lantakan dan akan menghantam, meluluh lantakan pengkhianat-pengkhianat bangsa. Apakah kemudian itu yang disampaikan? Jadi begini, kan TV Kompas ini kan bukan kantor polisi sekarang. Betul. Jadi jangan dipotong-potong, karena kalau dipotong-potong pidana semuanya. Pertanyaan saya sederhana Bung Tonin, apakah itu yang disampaikan oleh Pak Ruslan? Kalau itu bagian dari yang disampaikan. Nah, mana mungkin tsunami datang lagi kan gitu. Ini bahasa sastra semua, bahasa seni. Tolong dihargain seni kan begitu. Jadi orang pendapatnya tapi dipidanakan ya besok ya gimana kita semua. Besok guru sastra, guru seniman gitu bagaimana. Ya. Baik, saya ke Prof Kiki. Prof Kiki, nanti saya akan berikan kesempatan lagi ke Bung Tonin. Prof Kiki, apakah apa yang disampaikan oleh Pak Ruslan Buton itu pernyataan yang biasa-biasa saja? Enggak, kalau dari sisi bahasa, saya ini mantan anak jalanan, mantan demonstran. Ya. Suara Anda agak kurang jelas, Prof Kiki. Mungkin bisa didekatkan lagi ke mikrofonnya. Ya, saya mantan demonstran jalanan. Ya. Kalau bahasa yang dipakai seperti itu bahasa ajakan untuk bergerak gitu. Nah, untuk bergerak? Iya, tapi saya kok ini lebay banget. Lebaynya kenapa? Pertama kalau kita mau melihat implikasi dari sebuah pernyataan atau gerakan, orangnya dulu ini siapa? Gitu. Pensiunan TNI, pangkatnya hanya kapten. Kapten itu nothing di dalam struktur tentara. Iya. Gitu. Yang kedua, dia dipecat karena penembakan, karena pembunuhan. Gitu. Iya. Nah, tetapi yang harus ditangkap oleh rezim Jokowi adalah bahwa ini pernyataan yang keluar, yang dirasakan resah di bawah itu, ya kira-kira seperti itu oleh sebagian anggota TNI, bahkan yang masih aktif. Gitu. Nah, ketidakpuasan segala macam yang jadi persoalan adalah sekarang ini lagi pandemi gitu. Lagi pandemi, jadi orang
orang kita ini kan apa yang muncul di sosmed, di internet itu apa saja dianggap benar gitu. Jadi kalau seorang mantan kapten hanya ngomong seperti itu, kalau saya nggak percaya, saya biarin aja. Yang jadi soal adalah dia punya implikasi meresahkan apa tidak gitu. Nah, orang kapten pensiunan kapten bisa nyuruh apa? Orang pensiunan jenderal aja nggak bisa nyuruh bekas-bekas anak buahnya kok, apalagi hanya kapten. Tapi kan pensiunan jenderal juga ditangkap. Iya, ditangkap itu pun juga nggak bisa nyuruh anak buahnya untuk berontak. Waktu dia ditangkap kan nggak ada yang belain. Gitu. Nah, apalagi sekarang. Tetapi ambil hikmahnya apa? Apa sih yang disampaikan itu? Kalau kita lihat penjelasannya, statement-statement pidatonya itu, saya kok melihat logika yang kacau, yang rancu, jumping conclusion namanya. Iya. Dia cerita tentang ketidakpuasan, tapi ketidakpuasan itu apa? Tidak sistematik. Tahu-tahu ujungnya Jokowi harus turun, gitu. Tetapi harus mundur. Gitu. Tetapi bahwa ini dibilang kata-kata sastra, enggak juga lah. Gitu. Sastra itu kan enggak begitu. Nanti Taufik Ismail marah lagi kan. Jadi bahwa ini sesungguhnya memang ada hasutan, ada ujaran kebencian, tapi tidak perlu untuk kemudian ditangkap. Itu menurut Anda? Ya kalau ditangkap, diperiksa untuk tahu dia dibayar orang apa tidak, itu ya boleh-boleh saja. Oke. Kan untuk mencari dia ditunggangi atau dia menunggangi orang, itu boleh-boleh saja. Itu kan sah menurut hukum juga sampai 20 hari bisa ditangkap. Nah setelah itu ya polisi bisa menemukan bukti-bukti empirik, bukti-bukti fisik enggak gitu. Bahwa ada kemudian dia menyampaikan itu di grup X Serdadu Trimatra. Ya nanti kalau ada anggota grup itu yang kemudian tergerak lalu membuat revolusi di kampungnya sendiri gitu ya, ditangkap lagi kan begitu. Ini yang menjadi persoalan bagi saya adalah ini negara sedang krisis, negara bangsa ini sedang kena pandemi. Mbok ya semua itu menggalang, bergandengan tangan untuk membangun bangsa ini, gitulah. Presiden kan juga bukan malaikat, tetapi kalau dalam posisi begini semua ditumpahkan pada presiden dengan argumen-argumen yang tidak jelas. Statementnya dia cuma tulisannya itu kan nggak runtun, nggak ada apa sih kesalahan Jokowi dalam penanganan COVID ini, nggak ada misalnya dia membuka PSBB lebih awal atau apa gitu. Ini kan nggak ada. Jadi tidak ada alasan, pokoknya suruh mundur gitu. Iya, ujungnya kesimpulannya itu dia diminta mundur, disuruh mundur. Sementara alasan untuk meminta mundur itu nggak jelas gitu. Bulet aja, pernyataannya kan bulet aja. Bung Tonin, saya ingin tanya, siapa sih X Serdadu Trimatra itu? Nanti selepas jeda saya akan kembali. Saya berikan kesempatan Anda untuk kemudian menjelaskan. Mudah-mudahan Anda mau menjelaskan, Bung Tonin. Kita akan kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.